Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu kekudusan Roh Kudus. Kekudusan Roh Kudus. Hari ini kita berkumpul bersama dalam hadirat Tuhan untuk merenungkan satu tema, yaitu kekudusan Roh Kudus. Kekudusan Roh Kudus adalah anugerah dan kehadiran ilahi yang membimbing, menguatkan, dan menguduskan hidup kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan keagungan kekudusan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang hadir untuk memberkati, membimbing, menghibur kita. Dalam kekudusannya kita menemukan kekuatan untuk mengatasi godaan, kesulitan, dan tantangan hidup. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusannya, untuk memancarkan cahaya kepada dunia. Mari kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kekudusan Roh Kudus itu yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan dalam kehidupan. Seringkali dalam kehidupan kita itu kita harus mau berjalan di dalam hadirat Tuhan supaya naungan kuasa Roh Kudus menaungi kehidupan kita dan dipimpin dan diarahkan menuju kehidupan yang lebih baik. Hidup kita senantiasa dituntun oleh Tuhan untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa pribadi Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, Roh Kristus, yaitu Roh Kudus menuntun umatnya menuju sebuah hidup yang mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan. Tuhan mengirim Roh Kudus, mengirim seorang penolong dalam kehidupan kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan dalam hidup. Yuk dibaca dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia mengerti kamu dan akan diam di antara kamu. Kamu tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Jadi kekudusan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Kristus tidak meninggalkan kita, tetapi Kristus memberikan satu penolong dalam kehidupan kita, yaitu Parakletos. Parakletos itu adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang menuntun umat percaya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan dan mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku akan minta kepada Bapa. Loh, Yesus meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kamu seorang penolong. Siapakah penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Makanya kita harus menjaga Roh Kudus agar hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah mendukakan hati Roh Kudus supaya hidupmu senantiasa dituntun, diberikan hikmat oleh Tuhan agar hidupmu sesuai dengan tracknya Tuhan. Jangan pernah mendukakan hati Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 4 ayat
ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Makanya kekudusan Roh Kudus kita harus jaga. Kita harus respect, kita harus menghormati. Supaya apa? Hidupmu akan senantiasa dituntun, diberikan hikmat, otoritas tertinggi dari Tuhan agar dituntun menjadi hidup yang menjadikan serupa dengan karakter Kristus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Tuh. Dimana perlu supaya mereka mendengar, beroleh kasih karunia. Nah, kekudusan Roh Kudus harus kita pancarkan dalam kehidupan kita, yaitu melalui apa sih? Sikap hati. Loh, saya bolak-balik saya bilangkan bahwa ini saya terus bicarakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita harus mau menjaga hati kita untuk mencapai sebuah hati yang memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Pakailah mulut kita untuk membangun hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menata sebuah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita boleh mendengarkan suara Tuhan dan beroleh kasih karunia Tuhan. Karena dari sinilah kita harus memiliki satu intimacy with God dan encounter with God. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Poin pertama, kekudusan sebagai panggilan. Kekudusan Roh Kudus adalah panggilan bagi setiap kita orang percaya, dipanggil untuk hidup dalam kesucian, kebenaran, kasih, dan mencerminkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 17. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tidak memandang muka, akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Kitab ini mengajarkan, 1 Petrus 1 ayat 16-17 ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menghormati Roh Kudus. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Nah, untuk mencapai sebuah tingkat kekudusan itu kita bisa mengalami salah satu transformasi dalam kehidupan. Nah, bagaimana? Yaitu kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Hidupmu itu senantiasa dituntun dan diberikan hikmat, otoritas tertinggi dari Roh Kudus. Karena Tuhan akan menuntun umatnya menuju sebuah hidup yang kekal, hidup yang benar, hidup yang seturut dengan apa maunya Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Maksudnya gini, kita harus mempunyai karakter Kristus di dalam kehidupan kita, karena Kristus adalah sifatnya kudus. Kristus memanggil kehidupan kita untuk diangkat, untuk mencapai sebuah kekudusan. Oke saudara, saya lanjutkan. Melalui karya Roh Kudus, kita harus tetap mau menghargai karya Roh Kudus, menghargai kekudusan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus mau mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita harus memiliki hati yang murni, hati yang tulus, ikhlas dalam memiliki
hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang poin yang kedua. Kekudusan sebagai transformasi. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita untuk mentransformasi hati pikiran kita melalui kekudusannya. Kita dibarui, disucikan, diubah untuk menjadi suatu pribadi yang lebih mirip dengan karakter Kristus setiap hari. Melalui kekudusan, kita memiliki satu intimacy with God. Nah, intimacy with God itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui proses kehidupan kita, pembaharuan hidup. Nah, pembaharuan hidup ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung penuh kepada Kristus, Sang transformasi, Sang transformator. Nah, itu. Roh Kudus itu bekerja keras dalam kehidupan kita, menolong kehidupan kita supaya apa? Ia menuntun kita menuju sebuah hidup yang mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dan hidup kita menjadi hidup yang berkenan, hidup yang memiliki manfaat dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui karya Roh Kudus juga kita juga ingin mengalami satu transformasi, satu perubahan hidup, di mana Roh Kudus menuntun hidup kita menuju sebuah karya keselamatan yang sejati. Dan kita harus mau respect terhadap kekudusan Roh Kudus, the holiness of the Holy Spirit. Kita harus mau menghargai the holiness of the Holy Spirit. Supaya apa? Hidupmu itu terus dituntun sama Tuhan untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Hiduplah simpel saja, hiduplah sederhana untuk mencapai sebuah transformasi kehidupan. Untuk mencapai sebuah perubahan melalui apa sih? Sikap hati. Nah, transformasi kehidupan itu harus kita lakukan setiap hari supaya hidupmu itu dikuasai dengan kuasanya Tuhan. Oke saudara, saya lanjutkan. Nah, kekudusan Roh Kudus itu mengubah kehidupan kita untuk menjadi sebuah transformasi kehidupan kita. Supaya apa? Kita mau diubah untuk memiliki pribadi dan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu ingin bahwa melalui Roh Kudus, Tuhan itu ingin bahwa melalui Roh Kudus kita diingatkan betul-betul bahwa Roh Kudus menuntun kehidupan kita menuju sebuah kebenaran firman Tuhan. Sekarang poin yang ketiga. Kekudusan sebagai saksi. Sebagai orang yang hidup dalam kekudusan Roh Kudus, kita itu dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia. Melalui tindakan, perkataan, sikap kita, marilah kita memancarkan cahaya kekudusan kepada sekeliling kita. Maksudnya begini. Nah, tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun di atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Maksudnya Tuhan, pesan ini adalah mau menyelesaikan amanat agung. Melalui tindakan kekudusan kita mau diajar untuk sungguh-sungguh masuk pada era akhir zaman ini untuk sama-sama memiliki hidup yang kudus, hidup yang sesuai dengan karakternya Kristus dalam kehidupan kita. Marilah kita memancarkan kehidupan. Maksudnya ini apa? Memancarkan kehidupan, yaitu dari sikap hati kita. Nah, dari sikap hati kita inilah
kita menjadi hidup yang bermakna bagi sesama. Gitu loh. Sebagai penutup, saudara-saudara, mari kita renungkan betapa besar karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan marilah kita berjuang keras ini. Berjuang keras dan berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Apa visi misi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk sama-sama menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus yang membimbing, menguatkan, dan menguduskan kita setiap hari. Semoga kekudusan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita setiap langkah dalam kehidupan ini. Berjalanlah di dalam karya Roh Kudus supaya hikmat marifat dari Tuhan dapat menuntun hidupmu menuju sebuah kesempurnaan dalam hidup dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan agar hidupmu menjadi dampak bagi sesama. Tuhan memberkati.